Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan menyimak, tapi bukan ini materinya ya. Nanti ada materinya. Tentang AI ya, tentang AI. Jadi kita semua akan belajar tentang apa itu AI. Namun pada kesempatan kali ini lebih spesifik ya. Lebih spesifik kita akan mempelajari tentang apa itu deepfake ya. Deepfake. Namun sebelumnya Anda ingin tanya dulu nih, apakah ada yang udah pernah dengar apa itu AI? Boleh angkat tangannya? Ya, apa artinya? Apa artinya AI? Boleh? Yang tahu boleh? Ya, silakan. Iya, betul. Tepuk tangan. Ya. Jadi artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan ya. Jadi sebuah sistem atau jaringan gitu ya, yang bisa membuat karya atau dapat juga mengerjakan tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh kecerdasan manusia asli ya. Mungkin kalian semua di kelas sudah ya belajar apa itu AI, apa itu berpikir komputasional, pernah ya? Ya, pernah itu sama Ustaz siapa? Ya, sama Ustaz Muhtar. Nah, untuk kali ini kita lebih spesifik. Jadi AI itu banyak cabangnya ya. Dan kita akan mempelajari tentang apa itu deepfake. Sebelumnya ada yang bisa kasih contoh apa itu yang bisa diciptakan oleh AI? Boleh angkat tangannya? Contohnya AI itu bikin apa sih gitu? Ya foto. Bikin suara. Bikin apa lagi? Bikin apa? Ada yang tahu? Foto betul, suara betul. Animasi bisa juga. Apa lagi? Robot bisa, itu otaknya ya. Otak robot bisa tuh pakai AI. Kalian pernah kan rubah muka ya, itu nanti salah satu cabangnya atau itu dari deepfake ya. Itu betul dari AI juga. Kalian pernah kunjungan industri ke Yakult? Nah, kalian pernah lihat nggak robot ngambil Yakult itu? Itu bisa pas gitu ya? Kenapa nggak karyawan yang diambil gitu ya? Nggak ya? Itu karena AI itu sudah memprogram dia akan mengambil benda yang ada di situ gitu ya. Ya kali kita lewat diambil gitu, enggak kan? Itu udah pintar ya AI-nya gitu ya. Kalau AI-nya nggak pintar gitu ya, nanti orang lewat dimasukin kardus gitu ya. Enggak, tapi itu tidak akan gitu ya, karena sistemnya itu sudah diprogram sedemikian rupa gitu ya. Sebelumnya Ana membuat rekaman ini ya, jadi kita kelas edisi spesial ya, edisi boleh sambil makan karena kita di hari libur buka kelasnya ya. Jadi bukan jam KBM biasa, jadi kalian boleh sambil makan. Tapi jangan lupa sampahnya nanti dibuang ke tempatnya ya. Nanti ada contoh-contohnya ya. Kita simak dulu materinya. Ini tentang deepfake ya. Teknologi, kita bahas tentang teknologi, manfaat dan resiko dan etika ya. Anda kelihatan nggak di situ? Kelihatan ya? Khawatir lehernya aja gitu. Ya, ada ya? Ada. Ya. Sayang kita nggak punya ininya ya, nggak punya remote pointernya. Jadi anak begini mungkin ya. Gak apa-apa ya. Nah ini materinya dulu ya, nanti kita ada contoh-contohnya. Kayaknya pakai meja lagi. Kasih meja lagi.
Ya, materi defect, teknologi, manfaat dan risiko dan etika ya. Pengertian defect ya. Defect adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan atau tadi yang disebut apa? AI ya. Yang memanipulasi atau boleh dibacakan? Membuat konten, audio, gambar, atau video terlihat asli namun palsu. Ya, apa kata tadi? Asli namun palsu ya. Istilah ini berasal dari deep learning dan fake ya. Jadi deep learning dan fake. Fake itu apa? Palsu ya. Deep learning itu belajaran mendalam gitu ya. Sebetulnya artinya itu sebuah sistem yang sangat dalam gitu ya. Baik, kita lanjut. Cara kerja defect menggunakan GAN atau Generative Adversarial Network yang terdiri dari, jadi ada dua ya. Defect itu ada dua kerjanya gitu ya. Yang pertama generator tuh yang membuat gitu ya. Membuat apa tadi? Wajah palsu, suara palsu gitu ya, animasi dan lain-lain. Tapi juga ada satu lagi yaitu diskriminator atau itu untuk mendeteksinya gitu ya. Jadi selain ada yang ngebuat, ada juga yang buat ngedeteksinya gitu. Jadi nanti ada sebuah sistem yang bisa melacak itu tuh asli apa palsu gitu ya. Jadi ada dua. Baik, kita lanjut. Jenis-jenis defect ada, nah ini yang tadi disebutkan ya, ada face swap. Sebetulnya masih banyak ya, ini hanya sebagian saja ya. Ada apa lagi? Lip sync, voice defect dan full body defect. Face swap kita udah tahu ya, tadi mengganti wajah seseorang di video gitu ya. Misal ini banyak manfaatnya dan juga ada bahayanya juga ya. Manfaatnya apa? Kalian bisa kasih contoh? Ya betul, tadi ada yang jawab jadi lebih cantik gitu ya. Jadi tirus ya, jadi cantik. Foto sama artis gitu ya. Ya itu contohnya, contoh yang agak positif gitu ya. Walaupun nggak semua akhirnya positif ya. Nah, ada juga kan yang dipakai jadi cantik jadi buat nipu ya. Ya. Pas di fotonya cantik, pas ketemu tambah cantik gitu kan. Kamu bohong katanya kamu cantik aja, ternyata cantik banget gitu ya. Lalu lip sync, mengubah gerakan bibir sesuai audio. Jadi AI sekarang itu bisa membuat orang tuh ngomong tapi bibirnya tuh sesuai gitu ya. Kan kalau zaman dulu awal-awal ya, ngomongnya kemana gitu ya, tapi suaranya kemana gitu ya. Kayak apa tuh, kayak bodor Sunda itu apa ya, pernah denger gak sih kalian yang kemana wae wa gitu ya, kayak gitu. Nah itu kan lip sync yang apa, bibirnya itu tidak sinkron ya dengan kata-katanya, tapi sekarang sudah bisa. Nanti kita lihat satu-satu contohnya ya. Lalu voice defect, meniru suara seseorang. Jadi sekarang AI itu bisa buat niru suara kalian ya, dengan cara suara kalian direkam beberapa detik atau 1 menit gitu ya. Kita ngomong kayak gini, kayak anak ngomong, nanti kita masukin. Setelah dimasukin suara kita dimasukin ke dalam software itu, nanti kita tinggal ngetik ya mau nulis apa. Tadinya kita nggak ngomong gitu, kita ketik, kita jadi ngomong gitu, itu bisa gitu ya. Ya, misalkan tadinya ngomong gini, mama beliin kue sama permen, terus diedit panjang, mama beliin HP, beliin motor. Dikirim aja ke mamahnya, percaya terus mamahnya. Mending kalau mamanya nggak ngabulin ya, tiba-tiba dibeliin gimana? Iya, diedit padahal temennya jahil ya. Suara siapa misalkan diedit gitu ya. Tadinya mintanya cuma minta kue, diedit jadi minta bedak gitu ya. Nah itu bahaya juga tuh kalau dipakai bohong. Terus full body defect yang menggantikan seluruh, ada juga yang menggantikan seluruhnya gitu ya. Misalkan tadinya orang biasa diganti jadi
orang yang besar, yang ototnya besar. Iya, bisa ganti bajunya, bisa ganti sepatunya. Yang penting kalian ini paham dulu ya. Yang penting kalian bisa nyimpan sedikit-sedikit. Nanti kalian bisa ingat-ingat lagi apa itu AI deepfake gitu ya. Manfaat positifnya apa? Efek visual dan pengganti aktor gitu ya. Kalau dulu orang bikin film itu harus beneran gitu ya. Iya, sekarang bisa pakai green screen, bisa pakai ini tadi AI, pakai orang penggantinya terbuat dari AI gitu, bisa gitu. Kalau misalkan zaman dulu ada adegan orang loncat dari tebing, loncat ke jurang, itu mungkin harus orang beneran kalau dulu ya. Kalau sekarang ya edit aja gitu, edit aja. Lalu untuk pendidikan, manfaat positif selanjutnya itu untuk pendidikan ya. Apa tadi fungsinya? Ya, seperti misalkan kalian pernah lihat presiden kita bisa ngomong lagi gitu ya. Ya, saudara-saudara gitu ya. Suara siapa itu? Padahal saya tadi yang bilang. Ya itu ya, saudara Soekarno gitu ya. Juga tadi ada apa? Iklan, hiburan yang menampilkan tokoh terkenal tanpa hadir langsung, gitu ya, tanpa hadir gitu ya. Misalkan kalian tahu artis siapa? Banyak. Yang misal satu aja siapa? Yang terkenal banget. Nagita Slavina. Misalkan Nagita Slavina ya. Itu mungkin bisa aja ada orang yang bikin Nagita Slavina, misalkan promosi apa cireng gitu ya. Iya, Mbak Imo promosi cimin gitu ya. Bisa aja gitu ya. Tapi kan kalau di aslinya mungkin nggak gitu ya. Tapi bisa dibuat. Di sini ada yang kelas 9 nggak ada? Ada ya. Ada ya. Baik, lanjut. Risikonya, sekarang dampak negatifnya ya. Penyebaran hoax. Apa? Coba bisa dibacakan yang pertama? Penyebaran hoax. Yang kedua? Kejahatan digital menimbulkan kemarahan. Ya, yang ketiga? Kehilangan kepercayaan publik. Iya, itu ya. Contohnya apa penyebaran hoax? Misalkan Itu mah nyolong tapi ternyata enggak. dituduh nyolong ternyata enggak gitu ya. Kejahatan digital, contohnya apa? Dipakai buat itu ya, dipakai buat apa? Dipakai misalkan pura-pura suara ibunya gitu ya. Ya, bisa telepon, Telepon. kecelakaan gitu. Kalau nanti kasih uang segini. Iya gitu ya. Karena suaranya mirip banget sehingga kita tuh bisa ketipu ya kalau kita nggak pelajarin ini ya. Nah jadi kalian setelah mempelajari ini jadi lebih hati-hati ya. Jadi di zaman sekarang ini tidak semua asli ya, apalagi di media sosial itu. Bisa aja suara ibu kalian padahal suara orang lain. Misalkan bilang gini, ayo kak pulang dulu, ibu tunggu di pasar misalnya ya. Ibu tunggu di pasar Cidahu. Terus kalian dengerin padahal mah bohongan gitu ya. Terus kalian ke sana. Pas kalian ke sana gimana kalau kalian diculik? Ya. Nah, jadi kita harus mempelajari ini asli apa enggak, ya bisa dilihat dulu nomornya gitu ya. Bisa kita tanya-tanya dulu. Kalau ibu asli gitu ya, coba tebak tanggal lahir saya gitu. jadi keamanan gitu ya, jadi kode keamanan. Misal apa lagi? Kalau ibu adalah ibu saya yang asli gitu ya, tanya apa kek gitu ya. Gitu. Jadi jangan langsung percaya. Mungkin selama ini banyak sekali orang tertipu ya, yang seperti kirimin mama pulsa gitu ya. Beneran dikirimin. Ustadz pernah waktu itu nganter orang, minta diantar dong, mau beli pulsa 300.000 ya. 300.000. Kenapa ini? Katanya anak saya kecelakaan, minta dikirim pulsa. Iya. Jadi ceritanya waktu itu suaranya suara polisi gitu ya. Bu, anak ibu ini harus ada biaya yang di apa?
yang dibayar. Tapi karena saya nggak ada rekening katanya, kata suaranya gitu ya. Pakai pulsa aja ibu, 300.000 aja gitu. Buat mengurus data-data anak ibu. Dia beneran dikirim gitu ya. Bahkan Ustadz sendiri yang nganter ke tempat pulsanya. Pas ditanya itu siapa yang minta pulsa banyak, katanya polisi. Udah feeling nih pasti bukan gitu. Mana ada polisi minta pulsa 300.000 ya. Nggak ada kan ya. Hilangnya kepercayaan publik. Jadi karena banyaknya kepalsuan, jadi publik semakin bisa jadi tidak percaya ya. Sekarang banyak tuh artis-artis mempromosikan judi ya, pinjol ya. Padahal enggak, sebetulnya mereka enggak gitu ya. Cuma diedit, gerakan mulutnya sama suaranya diedit gitu ya. Nah kita harus lebih hati-hati lagi ya. Cara mendeteksi ya, sekarang cara mengetahuinya, perhatikan detail wajah ya. Detail wajahnya, bener nggak nih, editan nggak, pasti ada celahnya gitu ya. Editan mata, pencahayaan, gerakan mulut itu pasti nggak 100% akurat gitu ya. Mungkin ada celah yang agak kaku gitu ya. Walaupun hampir mirip ya, tapi pasti ada celah. Terlalu ini ya. Cek sumber konten. Nah ini yang salah satu yang paling penting ya, cek sumber konten. Kalau dapat info atau video atau apa, kita cek dulu sumbernya dari mana sih gitu ya. Kalau sumbernya dari grup-grup WA yang gak jelas atau kiriman teman, bisa jadi bohong, atau dari akun-akun medsos yang tidak terpercaya ya. Tidak terpercaya itu maksudnya dia tidak punya lembaganya, tidak punya kantornya. Misalkan ada medsos namanya kumpulan info lucu gitu ya. Terus ada video misalkan Mbak Imbong memberitakan innalillahi telah meninggal teman saya Raffi Ahmad misalnya. Tapi yang ngomong Mbak Imbong. Tapi kita lihat sumbernya ya. Sumbernya itu dari mana, pas dilihat kumpulan video lucu ya, itu mah sumbernya tidak bisa dipercaya ya. Seperti itu ya. Kecuali sumbernya dari akun Mbak Imbong beneran, centang biru ya. Atau dari berita yang sudah terpercaya gitu ya, dari channel-channel. Kalau yang sumbernya tidak meyakinkan, itu jangan langsung dipercaya. Yang berikutnya ada gunakan alat deteksi, ini salah satu aja ya. Katanya ada Deepware Scanner dan Microsoft Video Authenticator. Mungkin ini Anda belum coba ya, tapi itu salah satunya. Kita lanjut saja. Etika ya, jadi dalam menggunakan AI atau deepfake ini, AI yang mengandung deepfake itu harus ada etika dan regulasi. Apa itu? Gunakan hanya untuk tujuan etis ya, hiburan, edukasi, seni. Jangan dipakai buat yang nipu-nipu ya, nipu, menyelakakan orang. Itu etikanya seperti itu. Bikin hoax, memeras orang, itu jangan ya, karena ada undang-undang ITE-nya ya, atau hukumnya. Larangan penyalahgunaan untuk publik atau pornografi non konsensual atau penipuan gitu ya. Jadi itu larangan-larangannya, jangan dipakai buat ngedit-ngedit yang aneh-aneh karena ada hukumnya ya. Walaupun kita bikinnya di mana itu bisa dicari, kita bisa ditangkap polisi kalau sembarangan misalkan mencemarkan nama baik orang. Misalkan kalian ada nggak suka nih sama orang, terus kalian dengan cara diedit, ya diedit dibuka hijabnya gitu ya, itu nggak boleh, itu bisa dihukum ya. Walaupun kalian hanya bercanda-canda gitu ya, tapi kalau orangnya tidak terima dan melaporkan kita, maka kita akan terkenai hukum ya. Baik, ini yang terakhir, slide terakhir, kesimpulan. Deepfake adalah inovasi teknologi yang berpotensi besar ya, namun beresiko ya. Pemahaman, deteksi dan regulasi diperlukan untuk memastikan penggunaan yang aman dan etis gitu ya. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, nanti kita nonton contoh-contohnya ya. Nah, itu tadi itu pemahamannya. Sekarang kalian sudah belajar apa itu deepfake. Deepfake itu sebuah teknologi apa tadi definisinya?
Ini ya, teknologi berbasis AI ya, yang memanipulasi seperti itu ya. Pada insya Allah kalian semua paham apa itu deepfake yang berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Baik, sekarang kita cari contohnya ya. Nah, saya cari dulu. Ini contohnya ya. Jangan Mil, bekal seru semua simu. Bekal banyak akal. Tuh, beginilah hidup. Baru lahir sudah disuruh nambal ban. Nah ini dia menjelaskan langkah-langkahnya, nanti kita jalan. Oke, sudah dulu mencari ide memakai video kali ini sesuai thumbnail dan video pada gimana sih cara bikin video drying bisa. Nah itu dia. Orang-orang dengan mimpi besar, Ini orang selamat pakai datang AI di ya, channel ini Mimpi nggak Besar, orang asli. channel yang bakal bikin kamu jago membuat konten dengan AI. Hari ini kita akan belajar membuat video stand up comedy Bali yang sedang viral. Semua alat yang digunakan di sini bisa dipakai secara gratis. Seperti inilah video yang akan kita buat hari ini. Gue udah nganggur lama banget. Saking lamanya, waktu isi formulir lamaran ada pertanyaan gini. Apa pengalaman kerja terakhir? Gue tulis, nganggur, tapi konsisten. HRD-nya nanya, selama nganggur ngapain aja? Gue jawab, ngelatih mental buat ditolak kalau ngelamar kerja lagi. Pertama, kita akan membuat naskah Ini ada terlebih dahulu. pengalamannya. Jadi silakan pergi ke ChatGPT. Paste perintah ini. Semua prompt dan link website sudah saya sediakan dalam file PDF. Link ada di kolom deskripsi. Bisa Ini di-download kita secara skip aja gratis. ya Ganti langkah-langkahnya. kata-kata Ini nanti besar bisa dipelajari lewat stand-up comedy di kelas. berdasarkan spesifikasi yang kita inginkan. Jangan kaget kalau hasilnya kurang lucu. Berdasarkan pengalaman, saya harus generate berkali-kali sampai dapat yang lumayan lucu. Kalau ingin dibuatkan naskah lainnya, masukkan perintah ini. Lalu klik tombol generate. Seperti halo orang-orang Nah, dengan bikin- mimpi besar, bikin selamat datang hewan di ya, channel hewan bisa Mimpi ngomong. Besar. Channel yang bakal bikin kamu jago. Ingatan seperti ini, kita tidak akan bisa membuat gambar lagi. Tidak perlu khawatir. Klik maybe. Dari ide cerita pilihan kita, ChatGPT akan membuat beberapa adegan. Di sini ChatGPT membuat sebanyak 6 adegan. Jumlah ini bisa berbeda-beda tergantung tingkat kerumitan cerita. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Selanjutnya masukkan perintah ini. Dari naskah yang sudah dibuat barusan, Atau kita lihat akan contoh satu membuat persatu sebuah dari showcase. materi tadi ya. Showcase Yang adalah pertama ada apa tadi? gambar cerita. Langsung Yang saja klik dipalsukan tombol itu. generate, tunggu sebentar dan Fast ChatGPT word, ya. akan membuatkan shortlist sesuai permintaan kita. Di sini ChatGPT membuat 13 shot. 13 shot ini nantinya akan kita buat gambar pada proses. Nah ini yang banyak sekali contoh mengubah wajah. Ini kayak ini nih. Nih, gue Ini masih kan tahu. aslinya Gue gini. diciptain sama judulnya. Salma Syawi cuma modal ngetik pakai Google VO3. Buset dah tuh bocah. Aku bernyanyi sambil menari, ku ikuti irama lagu ini walau aku bukan orang asli, dibikin dengan tulisan pakai kecerdasan buatan. Guys, aku lagi ada di Monas, tapi aku nggak asli ya, cuma buatan AI aja.
Ya, beberapa waktu lalu aku Ya, banyak ya. bikin video. Coba Anda tunjukkan yang pernah dibuat, pernah kita buat sendiri. Ayo, cari dulu saya. Oh, sepertinya apa yang kita. Nah, ini semua dibikin pakai AI ya, jadi ini orangnya nggak asli ya, tapi pasti kita Website melihat penghasil sendiri. AI yang satu ini memang pantas dijuluki sebagai salah satu penghasil video atau foto AI terbaik. Mana enggak, kalian bisa menghasilkan foto dan video AI secara gratis tanpa batas dan yang paling penting tanpa Ya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau ada wajah itu bisa ditukar-tukar ya. Kita bisa nukar-nukar wajah orang begitu kalau presto. Yang kedua apa tadi? Lip sync ya. Lip sync itu mengubah gerakan bibir sesuai audio. Nah, tadi juga sama yang tadi anak kecil ngomong itu ya. Nah, itu juga sama contohnya. Meniru suara orang gitu ya. Kita cari contoh meniru suara orang. Kalian tahu nggak kalau sekarang sudah ada teknologi yang bisa meniru suara orang lain? Contohnya kayak gini. Seperti suara yang kalian dengar saat ini. Ini bukanlah suara Najwa yang asli. Ini adalah suara tiruan yang dibuat oleh teknologi kecerdasan buatan. Teknologi yang bisa bikin suara tiruan kayak gini biasa disebut sebagai AI voice cloning. Nah, terus gimana caranya bikin suara tiruan kayak gini? Salah satu website yang menyediakan fitur suara tiruan kayak gini adalah 11labs.io. Tapi masalahnya fitur ini berbayar. Jadi kalau kita pakai 11 Labs, kita tuh harus bayar dulu sekitar 70.000 per bulan untuk akses fitur kayak gini. Ya, tapi yang berbayar ya. Tenang aja ya, karena di video ini saya bakal nunjukin cara untuk bikin suara tiruan secara gratis. Di video ini kita bakal bagi jadi 2 step. Pertama, kita bakal bikin suara tiruan dalam bentuk audio, kemudian kita bakal bikin videonya, biar nanti seakan-akan beneran diucapin oleh orangnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kreatif Aldi. Oke, mari kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, kalian buka aplikasi browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kalian ketik app.rise.ai. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Kalau untuk langkah-langkahnya Anda tidak jelaskan sekarang ya. Yang penting kalian secara prinsipnya paham ya. Paham apa itu, yang apa saja sih yang bisa dipasukkan ya. Secara bebas. Nah, ini adalah tampilan dari website yang bisa bikin suara tiruan orang lain. Sebenarnya website ini terbatas karena kita hanya bisa bikin 3 kali dengan durasi maksimal 1 menit per videonya. Nah, tapi tenang aja ya, karena nanti saya bakal nunjukin triknya biar kita bisa akses tanpa batas. Nah, jadi pastikan kalian nonton video ini tanpa di-skip ya. Di sini kalian bisa langsung klik upload video atau audionya. Selanjutnya klik file yang ini, terus kalian pilih suaranya. Nah, sebagai contoh saya bakal pakai videonya.
sebelum dilanjutkan ada yang ingin ditanyakan? Ya. AI bisa mengalahkan manusia nggak? AI bisa, pertanyaannya bagus ya. AI bisa mengalahkan manusia enggak gitu ya? Mengalahkannya di bagian apa dulu gitu ya? Kayak apa sih? Kan biasanya kalau misalkan zaman sekarang ini kerjanya manusia. Ya. Tapi bisa nggak kalau misalkan Oh ya, jadi itu dari bidang pekerjaan gitu ya. Jadi pada beberapa keadaan AI bisa menggantikan ya, tapi bukan mengalahkan ya, tapi menggantikan gitu ya. Kalau kalah enggak, manusia enggak kalah, karena manusia bisa mematikan, AI-nya dimatikan dia yang kalah kan? Ya, tapi dia bisa ngegantikan gitu. Misalkan yang tadi yang ngambilin Yakult tadi, dulunya orang ya, orang ngambil gitu ya, ambil, tapi diganti gitu. Tapi tetap yang ngendaliin, yang nyalain, yang matiin kan tetap manusia gitu. Tapi apapun itu istilahnya, mau mengalahkan, mau menggantikan, tapi alangkah baiknya kita pikirkan dari sekarang bagaimana cara kita bisa bekerja sama dengan AI seperti itu ya. Jadi bukan untuk kita dikalahkan atau kita menang, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan AI, baik itu robotik ataupun software-software pencari informasi seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan tentang AI, tentang apa saja yang berkaitan dengan itu gitu. Ya, memang AI ini di sisi lain sangat bermanfaat ya. Tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa mengendalikannya itu juga bisa menjadikan sangat tidak bermanfaat ya. Bisa juga berbahaya bahkan katanya ya, yang dari banyak sumber yang yang mengamati tentang dunia AI, bahkan nanti perang dunia itu bisa jadi pakai AI ya. Ya, jadi sama-sama nerbangin robot, terus robotnya ada senjatanya, orangnya tinggal diam di kantor gitu. Oh, saya serang nih. Dia kendaliin. Ya. Daripada tentara bawa senjata, pada akhirnya seperti itu ya. Jadi pemikiran orang di dunia pertahanan gitu ya. Daripada kita yang maju bawa senjata, mending pakai drone aja ya. Drone-nya bisa nembak kok sama gitu ya. Malah drone bisa kabur jauh tinggi gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti pada akhirnya orang akan adu-adu teknologi kalau perang terdunia itu terjadi gitu ya. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Jangan sampai seluruh dunia perang gitu ya. Ya, tapi kalau itu terjadi maka kita sudah memahami gitu ya. Memahami apa yang terjadi gitu. Jadi AI itu kenapa bisa menggantikan? Karena AI itu bisa dilatih ternyata ya. AI itu bisa dilatih, dipakai untuk mengenali orang. Kira isi contoh ya. Ini salah satu contoh sederhana ya, salah satu contoh sederhana bagaimana AI itu bisa dilatih sehingga bisa mengenali orang gitu ya. Jadi AI-nya nanti kenal ini musuh, ini bukan ya, ini teman, ini bukan. Kita sekarang membuat AI kecil-kecilan ya. Nah, di sini misalkan kita akan kasih nama siapa ya? Talita ya. Di sini siapa lagi? Siapa yang mau jadi modelnya? Mel. Putri ya, Putri Aurora ya. Siapa lagi? Amel. Kita coba 5 dulu ya. Naila boleh. Zahra mau Zahra. Naila, Zahra mau. Iya mau. Zahra. Nah, ini asalnya AI itu kosong kayak gini ya. Kosong ini apa nih kayak gini, tapi kita akan latih si AI ya. Ya, jadi asalnya yang dari AI yang masih kosong ini kita akan latih. Ayo kenali nih, ini teman kalian gitu ya. Sekarang coba
Maju ke depan Balita, silakan. Diri di sini di depan kamera. Bapak jangan kemana-mana ya, seru. Ya udah jangan aja dong. Jangan aja. Diri di sini lihat ke kamera. Mari ya, lihat ke sini ya. Lihat ke kamera, sini aja. Di sini. Terus maju. Terus maju. Ya, terus maju. Ya, siap ya. Coba lihat ke sini wajahnya. Masuk ke sini. Masuk ke ini, ke kotak. Ini aja nunduk sedikit. Ini maju terus. Sini deh, geser dikit. Nah, ini ya. Nah, kita akan melihat terang. Nah, ini dia sedang mengenali Talita tuh. Nengok kiri kanan. Kiri kanan atas. Nah. Ya, sekarang berikutnya siapa? Berikutnya? Putri Aurora. Sekarang Putri Aurora maju. Ya, Putri Aurora maju sekarang. Mudah-mudahan berhasil ya percobaannya. Ya, silakan. Kayak tadi ya. 1, 2, 3. Ya, sini lihat wajahnya. Kiri kanan, lihat kiri kanan. Ya, udah selanjutnya. Selanjutnya siapa? Ya, sekarang namanya. Seru teman-teman AI. Ya, lihat ke sini wajahnya. Atas sedikit. Ya, lihat kiri kanan, atas sedikit, lebih ke atas sedikit. Kiri kanan. Ya. Nah, ya berikutnya. Berikutnya Naila. Ya, lihat kiri kanan. Kiri kanan, atas bawah. Nah, ya berikutnya siapa? Zahra. Ih, temenan AI. Dikenalin ini ya. Halo AI. Ya, lihat ke sini, kiri kanan. Kiri kanan, atas bawah. Nah, Saat ini bisa bestian nggak Ustaz? bisa. Ini kan lagi dikenalin ke dia. Ya, ini lagi. Ya, tadi itu proses mengajarkan AI ya. Jadi diajarkan gitu ya. Ini Talita, ini Zahra gitu ya. Sekarang kita coba train model ya. Dilatih ya. Malah di situ. Malah ada sayanya ya. Ya, kita tunggu. Ini sedang diproses nih. Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau nggak berhasil kita ulang lagi deh. Nah, berhasil nggak tuh? Apaan ya? Simpan di sini deh. Nah, ini proses sedang training ya. Ceritanya dia lagi belajar ceritanya. Dia lagi mengenali orang-orang yang tadi dikenali. Ya, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah jadi ya.
Ya. Nah ini di layar ini ya, di layar ini dia akan mengenali kalian. Ini tadi sudah. Coba siapa yang mau maju dulu? Putri Aurora misalnya. Oke. Coba ke situ. Dia mengenali Putri enggak? Oh, ya. Tuh, ya dia kenal ya. Lihat angka persennya ada di angka siapa? Yang berikutnya misalkan Zahra. Zahra mau masuk ke sini ya, coba Zahra. Udah bestian ya, udah bestian. Zahra. Kalau itu berarti 2. Tuh, lihat langsung. Gak kenal, gak kenal. Talita, coba Talita. Maju Talita. Ini kalau ditutup mah random nih. Ya, Talita. Ini berapa persen lihat Talita di situ. Tuh, 100% Talita tuh. Ya. Siapa yang belum? Amel? Ya. Belum, Amel. Amel. Tuh, Amel ya, betul 100% Amel ya. Tuh, di yang biru itu kelihatan kan? Ya, siapa yang belum? Nela, coba Nela. Jadi sih, dia udah mengenali gitu. Oh, ini tuh Amel. Gitu ya. Hapus ya, Ustaz. Tuh, Naila ya. Tuh, 100% Naila ya. Nah, betul kan? Jadi percobaan kita berhasil ya. Nah, ini bukan hanya berlaku untuk wajah manusia, bisa juga kue-kue ya. Kita kesini, kita kenalkan dia misalkan combro gitu ya. Terus apa lagi kue? Dodongkal gitu ya. Nanti si AI-nya punya sistem, punya ingatan bahwa itu tuh combro, itu tuh dodongkal. Itu dodongkal? Tuh ya. Seperti itu. Nanti bisa dikembangkan kalau datanya sudah masuk, pengenalannya sudah masuk. Jadi bisa dikembangkan, misalkan ada suaranya. Misalkan nanti si AI-nya ngomong, wah ini combro ya gitu ya. Kan jadi robotnya bisa ngomong gitu ya. Gitu. Adapun AI yang sudah jadi yang mana ya? HP saya yang mana ya? Oh iya, ini pakai. Ya, itu salah satu ciri khas manusia, lupa ya. HP-nya kan lagi dipakai rekam ya. Kalau dicari-cari. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena manusia sering lupa, maka manusia sering mencatat, gitu ya. Mencatat bisa di komputer, bisa di buku, supaya ingat. Seperti tadi kita kasih ingatan kepada AI, jadi dia bisa tahu, oh ini Talita gitu. Nanti kalau robot ini dikembangkan, sistemnya kan ada ekspor model ya. Ini nanti hasilnya ini ditanamkan ke sebuah sistem yang lain, misalkan si robotnya kita bikin bawa nampan kue. Kalau ketemu orang-orang yang dikenal, kasih gitu ya. Kita bikin sistem kayak gitu. Nanti robotnya jalan. Ada Talita. Halo Talita, ini kue gitu ya. Ambil. Siapa lagi? Halo Putri Aurora, ini kue buat kamu gitu ya. Di program. Halo Amel, ini kue. Halo Naila, ini kue. Halo Zahra, ini kue. Tiba-tiba Ana lewat. Aku nggak dikasih kue. Aku nggak dikasih kue. Karena kita tidak diprogram untuk memberikan gerakan itu untuk dia melakukan sesuatu, dalam hal ini memberikan kue gitu ya. Yang seperti di industri Yakult kemarin ya. Ngambil Yakult gitu ya. Coba kita kasih apa gitu. Mungkin nggak diambil ya, kasih nasi goreng gitu ya. Nggak diambil, karena dia maunya ngambil Yakult gitu ya. Gitu. Ini contoh melatih AI ya, atau ini sini judulnya apa? Teachable machine. Teachable machine ya, artinya teachable itu artinya bisa diajarin gitu ya. Teach itu mengajar, able itu artinya bisa gitu ya.
Ya, able tuh jadi bisa diajarin gitu. Kalau bahasa kitanya mesin yang bisa diajarin gitu ya. Baik, itu mudah-mudahan kalian paham ya. Banyak sekali ya teknologi AI, bukan hanya ngedit gambar jadi lucu gitu ya, tapi juga bisa melatih gitu ya. Bikin game gitu ya. Mungkin banyak banget. Ya? Bikin anomali juga bisa nih. Kita contohkan ya. Siapa yang tahu anomali? Bikin ya. Oke. Kita bikin anomali. Kita bikin anomali yang lain dong. Jangan udah. Kita bikin yang jadi sebenarnya anomali itu orang bikin makhluk-makhluk aneh gitu ya. Sekarang kita bikin juga yang lebih aneh. Misalkan apa ya? Buatkan gambar manusia berkepala kipas, badan meja, kipas angin, kaki kuda, badannya meja ya, dan berkaki kuda. Apa lagi? Mau apa lagi? tangan kucing. Tangannya Pikirin nama kucing. anomalinya. Apalagi yang mau ditambah apa lagi? Kita bikin anomali buatan Aldama. Hidungnya hidung Pinocchio. Hidungnya panjang gitu ya. Telinga gajah. Hidungnya panjang ya. Punya saya. Telinganya gajah. Punya saya. Telinganya gajah dan Saya kecoa. ekor. bersayap. serigala. Ekor serigala. Nah, ini ya. Kita ini namanya ChatGPT ya. ChatGPT bisa menggambar ya. Apa katanya di sini? Untuk mengambil kamu harus login. Oke, kita login dulu. Ini kita copy dulu perintahnya ya. Perintah dalam ini disebutnya prompt ya. Oke, kalau kita mau bikin perintah kayak gini disebutnya prompt. Jadi kalau misalkan kita mau nanya sama orang, promptnya apa tuh? Bikin kayak gitu ya. Gitu ya. Kasih aja tulisan ini itu disebut promptnya. Kita login dulu ke ChatGPT-nya. Kita punya akunnya kok. Buatkan gambar manusia berkepala kipas angin, badannya meja dan berkaki kuda, tangannya tangan kucing, hidungnya panjang, telinganya gajah, bersayap, serigala. Mana nih dia bikin kayak gitu, banyak banget ya promptnya ya. Nah, ya. Apakah bisa? Apakah loading? Oh, masih loading ya. Oh, yang tanda putih ini masih tandanya masih loading. Anomalinya mau dikasih nama apa nih? Apa? Ini buatan awal ya, Ustaz. ABM. Bagus. Ya, sebentar lagi tadi ya, seperti apa sih? Kita lihat. Nah, dia lagi berpikir dulu nih, soalnya banyak banget nih ciri-cirinya nih. Ya, sebentar lagi akan lahir anomali BEM ABM. Kakinya jadi banyak ya. Tangannya cuma satu lagi.
kita bisa bikin sesuatu yang sesuai imajinasi kita, mau manusia berkepala orang, emang iya ya. Gitu ya. Yang penting kalian bisa paham ya bahwa AI itu sudah di titik bisa bikin gambar, video, suara seperti apapun yang mungkin kita pikirkan seperti itu ya. Seperti itu. Bahkan bikin musik pun bisa ya. Pernah sama Pesan Mukhtar waktu itu bikin ya. Ya itu ya, bikin musik pakai AI bisa. Apalagi yang mau ditanyakan? Waktunya masih ada 5 menit. Oh, album Mas Beto. Apa? Yang nyanyi apa? Itu AI. AI yang nyanyinya. Bikin. Jadi itu bikinnya pakai Suno ya. Sekarang manipulasi suara. Bikin sendiri kayak gini bikinnya. Suno.ai ya. Suno.ai. Suno AI ya, bukan Suno. Mana ya? Ini ya. Nah ini ya, ini logonya nih. Make a song, buat sebuah lagu. Create. Jadi gampang sekali bikin Suno itu ya, tinggal masuk ke sini. Kelihatan kan? Yes, nanti kalian tinggal di sini create ya, create. Nah liriknya apa? Misalkan sini deh kita tanya si ini aja, buatkan lirik, buatkan lirik lagu tentang persahabatan di Alabama, di sekolah Alabama. Nah, ceritanya nih dia yang bikin ini tuh. Ya. Nah, ini banyak sekali ya. Kita jangan banyak-banyak ya, sampai sini aja ya. Mau semua apa sebagian? Semua. Oke, semua ya. Semua ke sini dong. Lalu kita masukin ke sini liriknya. Nah, ini hapus dulu versinya ya. Ini hapus dulu karena ini bukan bagian dari liriknya ya. Nah, di sini kita stylenya mau apa? Mau pop, elektronik, pop. Di sini banyak ya. Mau pop, boleh. Ada nggak di sini? Coba kalau ada, katakan stop kalau ada pop. Kelihatan ya? Ini terlalu cepat. Adanya elektrik pop. Biar inklusinya ya. Apa gini aja, kalau nggak ada kita tulis aja pop. Loh, kan ada kan? Nah, terus di sini ada more optionnya, mau seperti apa judulnya? Persahabatan Alabama, kita kasih judul ya. Persahabatan Alabama. Workspace ini apa? Ini nggak usah ya. Kalau udah jadi, sudah ya, ini sudah jadi ya. Kita klik apa ayo? Create ya. 1, 2, 3, kita create. Apakah ini akan lama? Nah, ternyata cepat tuh langsung diproses ya. Suaranya kayak kacau ya? Jadi, hanya 3 detik lagunya jadi ya. Mau yang atas yang bawah? Atas.
semangat baru, tawa dan canda hiasi setiap waktu. Sahabat Obama, kita selamanya meniti mimpi, gapai cita-cita. Dalam suka duka kita bersama, persahabatan kita hari demi hari kita lewati dengan kebersamaan kita berarti Kalem. persahabatan ini. Ini berbayar tau kan? Ya, tapi ada yang berbayar. Kita selamanya meniti mimpi, gapai cita-cita. Dalam suka duka kita bersama, persahabatan ini takkan sirna. Yang atas sama yang bawah sama. Beda, jadi dia bikinin dua. Walau nanti waktu memisahkan kita, Bentuknya masih sama. Sama. Baru sampai mana tadi? Oh, ini baru sampai sini. menjadi saksi cerita persahabatan kita untuk selamanya. Sahabat Obama, kita selamanya meniti mimpi, gapai cita-cita. Dalam suka duka kita bersama, persahabatan ini takkan sirna. Terus sampai mana liriknya? Oh, sampai sini. Sama yang bawah nanti. Sampai sampai bawah ya. Di sekolah Obama kita bertemu, belajar bersama penuh semangat baru, tawa dan canda hiasi setiap waktu. Persahabatan ini kan selalu satu. Sahabat Obama, kita selamanya meniti mimpi, gapai cita-cita. Dalam suka duka kita bersama, persahabatan ini takkan sirna. Hari demi hari kita lewati Nanti sementara itu dulu. Kalau yang berbayar kayak gimana? Ya. Kalau yang berbayar kayak gimana? Yang berbayar itu nanti ada fee ininya ya nih, fee 4.5. Kalau ini Bro, berbayar. kali ini yang fee 3.5 di sini ya, ya. Oh. Versi fee itu versi ya. Nah, ini ada semakin tinggi versi, dia akan semakin bagus suaranya, musiknya, kejernihannya, kemiripan dengan manusianya semakin tinggi. Ya, mungkin kalau versi gratis kita masih bisa ya, masih ngerasa ini mah AI gitu ya. Masih ini mah AI ini masih gitu ya. Kemarin aja anak ke Mall Ramayana ya, karena ada tugas di sana, pulang mampir. Pas masuk ke sana tuh lagunya tuh AI gitu. Anda masih bisa bedain kan? Ustaz masih bisa bedain ini mah lagu AI gitu ya. Tapi mungkin kalau udah di versi berbayar ini mungkin bisa jadi mirip banget gitu ya. Mirip kayak orang mana nih gitu ya. Walaupun pakai AI tapi walaupun kalau bagi para ahli terutama ahli musik ya pasti masih bisa bedain gitu. Ini tetap AI cuma kemiripannya tuh 95 ke atas gitu ya. Seperti itu. Sementara itu dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat buat kalian pikirkan ya. Coba silakan nanti yang kalau bentar lagi ke rumah coba bikin apa, bikin anomaly. Bikin musik, ngedit, bikin tadi ya contoh-contoh karya gitu ya. Atau kalian punya produk ya, kalian punya seblak ya.
atau kalian punya kue apa, udah bikin aja iklan pakai AI gitu ya. Coba-coba buat belajar. Baik, sementara itu aja yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bekal kalian untuk memahami dunia ini gitu ya. Dunia ini memiliki teknologi yang tadi AI yang terutama spesifiknya deepfake gitu ya. Nah itu masih banyak ya, masih ada robotik, masih ada masih banyak deh pokoknya ya. Yang tadi kalian pelajari itu bagian dari deepfake ya. Semoga menjadi bekal untuk kalian berkarya gitu ya. Nanti sampai rumah ada laptop, yang punya ada laptop di rumah atau pakai HP juga bisa tentunya. Bisa pakai HP juga nanti di rumah. Jadi kalian punya laptop, punya HP dipakai buat belajar ya. Belajar untuk bisa bersaing dengan orang-orang luar, dengan dunia luar. Jadi orang tahu, kita juga tahu ya. Orang luar negeri tahu, kita juga tahu. Jadi kita tidak akan tertinggal dan juga kita bisa berkarya seperti orang-orang lain di luar sana. Yang terpenting adalah kita bisa menggunakan ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh manfaat serta tanggung jawab terutama kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan dipakai bikin yang merugikan orang lain, gunakanlah yang bermanfaat buat kita sendiri maupun untuk semua orang di sekitar kita. Itu saja ya. Baik, saat tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siap-siap salat zuhur. Ya, kan semuanya syukron ya sudah hadir di kelas khusus ini. Ya, Mau bikin lagi besok ini besok. Ini ada masker ini siapa? Mungkin mau dipakai lagi atau tidak? Alita lihat. Bukan mau bergaya-gaya itu.